Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dan dasar akuntansi manajemen. Materi pertama yaitu definisi biaya. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Haji Mukzarul Faham Birmi Eka Putra SEMI, biaya adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan dan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Firdaus dan Wasilah tahun 2009, pengertian biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa depan. Dan menurut Bustami dan Nurlela tahun 2010, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam suatu uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan dan manfaat tertentu. Apa saja perbedaan cost dan expense? Cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu produk berupa barang dan jasa. Dan sedangkan expense adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk penurunan nilai aset atau kenaikan kewajiban sehubung dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan. Bagaimana dengan objek biaya? Objek biaya adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya seperti produk, jasa, proyek, bangunan, masuk, merek, aktivitas departemen, dan program lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Dalam akuntansi manajemen, definisi biaya tidak sesimpel itu karena diklasifikasikan ke beberapa definisi tergantung sifat ataupun tujuan penggunanya. Dalam akuntansi manajemen, definisi biaya tidak sesimpel itu karena diklasifikasikan ke beberapa definisi tergantung sifat ataupun tujuan penggunanya. Berdasarkan fungsi manajemen. Pertama, biaya produksi. Biaya produksi ialah biaya yang terkait langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Itu contohnya bahan baku seperti kayu pada pembuatan parabot atau mebel. Terus biaya tenaga kerja langsung seperti upah pekerja yang terlibat dalam produksinya, dan biaya overhead produksi atau biaya penyusutan mesin, dan biaya listrik pabrik atau biaya pas proses produksi. Selanjutnya yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran yaitu biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran, promosi, dan penjualan produk atau jasa. Nah, contohnya sendiri ya, kalau biaya pemasaran itu kayak biaya iklan, biaya promosi di media sosial, kayak endorse, atau misalnya kayak bagi-bagi voucher atau kupon diskon, dan gaji untuk tim marketing. Nah, selanjutnya yaitu biaya administrasi. Biaya administrasi yaitu biaya yang terkait dengan manajemen dan administrasi umum perusahaan. Nah, contohnya sendiri yaitu
biaya gaji di bidang manajemen, gaji untuk kayak manajer atau stafnya, biaya sewa kantor, terus perlengkapan kantor seperti alat tulis dan perlengkapan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan kemudahan untuk ditelusuri. Nah, yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat dengan mudah dan langsung ditelusuri ke suatu produk atau layanan. Nah, contohnya sendiri yaitu bahan baku langsung, misalnya benang atau kain dalam pembuatan pakaian, dan kayak komponen-komponen yang terdapat dalam produk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu biaya tidak langsung atau biaya overhead. Biaya ini merupakan biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke produk atau layanan tertentu. Contohnya itu biaya penyusutan mesin, biaya listrik, biaya asuransi pabrik, dan semacamnya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan sifat penelusuran. Yang pertama yaitu biaya dihitung, yaitu biaya yang dapat dihitung secara langsung dan mudah ditelusuri ke unit bisnis, proyek, atau departemen tertentu. Selanjutnya yaitu biaya ditelusuri, yaitu biaya yang dapat ditelusuri kembali ke suatu unit bisnis, proyek, atau departemen tertentu dengan proses pembebanan biaya yang lebih kompleks. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya tidak ditelusuri, yaitu biaya yang sulit atau bahkan tidak mungkin ditelusuri kembali ke suatu unit bisnis, proyek, atau departemen tertentu. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan jenis aktivitas. Yang pertama yaitu biaya operasional. Biaya operasional sendiri yaitu biaya yang terkait langsung dengan operasional harian perusahaan, seperti biaya gaji karyawan, bahan baku, dan biaya overhead. Nah, selanjutnya itu biaya investasi. Biaya investasi sendiri yaitu biaya yang terkait dengan investasi jangka panjang perusahaan, seperti pembelian aset tetap atau penelitian dan pengembangan. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan fleksibilitas. Yang pertama yaitu biaya tetap yang terkendali. Biaya ini yaitu biaya tetap yang dapat dikurangi atau diubah dengan cepat dalam jangka pendek. Misalnya biaya perjalanan atau biaya iklan. Nah, selanjutnya yaitu biaya tetap yang tidak terkendali, yaitu biaya tetap yang sulit atau tidak dapat diubah dalam jangka pendek, seperti sewa atau pembayar bunga. Nah, mungkin untuk klasifikasinya yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Nah, seperti contoh yang bisa teman-teman lihat pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu mencatat pendapatan, biaya, dan pengeluaran terkait aktivitas produksi dan penjualan barang selama periode tertentu. Strukturnya dirancang untuk menunjukkan secara jelas bagaimana biaya produksi barang yang dijual mempengaruhi laba bersih. Nah, seperti inilah contoh bentuk laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel. Contohnya biaya tetap yaitu sewa pabrik, biaya penyusutan, aktivitas tetap, dan gaji manajemen. Sedangkan contoh dari biaya variabel
termasuk bahan baku berupa brick, biaya pengiriman. Contoh dari biaya semi variabel, biaya gaji plus bonus penjualan bagi sales. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Seperti di pada tabel grafik yang di samping ini, bisa kita lihat yaitu cost sebesar 15.000 dan volumenya ada 5, 12, dan 15. Nah, bisa kita lihat yang berubah itu hanyalah volumenya saja, sedangkan cost tidak berubah seperti dalam pengertian tersebut, yaitu secara total tidak berubah meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Oke. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, volumenya bertambah, cost-nya pun bertambah. Nah, ini adalah salah satu perubahan aktivitas dari sebuah biaya variabel. Nah, sedangkan biaya semi variabel sendiri yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan fixed cost, atau biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Seperti contoh yang ada di grafik ini, apa yaitu volumenya itu berubah-ubah dengan cost-nya sekalipun berubah-ubah. Nah, itulah disebut dengan biaya semi variabel. Yaitu kan biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan fixed cost, atau biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatannya. Ada contoh kasus yaitu PT ABC memiliki 3 karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan pembuatan buku. Masing-masing karyawan mendapatkan bayaran gaji sebesar 84 juta per tahun dan mampu memproses sebanyak 3.500 buku per tahun jika bekerja secara efisien. Pengeluaran lainnya yaitu 20 juta per tahun untuk membeli perlengkapan seperti kertas, ongkos kirim, tinta, dan lain-lain. Kapasitas pembuatan buku sebanyak 20.000 buku. Dalam tahun berjalan ini, aktual buku yang diproses adalah sebanyak 7.000. Nah, yang diminta hitunglah tarif aktivitas untuk kegiatan aktivitas pemesanan pembelian pecah aktivitas menjadi komponen tetap dan variabel. Yang kedua, hitunglah kapasitas aktivitas yang tersedia dan pecahlah menjadi komponen aktivitas. Yang ketiga yaitu hitung total biaya sumber daya yang tersedia yang digunakan dan pecah pula menjadi aktivitas yang digunakan tidak digunakan. Oke, mari kita jawab. Oke, untuk mencari yang nomor 1 yaitu tarif aktivitas, kita kali 3 kali total aktivitas tetap ditambah total aktivitas variabel per total kapasitas aktivitas penuh. Nah, kenapa dikali 3? Karena karyawannya ada 3. Oke, 3 dalam kurung 84 ditambah 20 dibagi 10.000, dapatlah hasilnya 31.200. Nah, selanjutnya kita pisahkan letaknya yaitu tarif aktivitas tetap dan tarif aktivitas variabel. Tarif aktivitas tetap dapat 25.200, sedangkan tarif aktivitas variabel dapat 6.000. Untuk yang kedua, jawabannya adalah 10.000 dikurang 7.000. Nah, itu tadi kan total hasil dari per tahun gitu 7.000. 10.000 dikurang 7.000 dapatlah hasilnya 3.000. Nah, untuk yang nomor 3, biaya aktivitas yang digunakan yaitu 31.200 tadi dikali dengan 7.000 dapatlah hasilnya 200.018.400.000. Nah, biaya aktivitas yang tidak digunakan yaitu 25.200 dikali 3.000 dari hasil pengurangan 10.000 dikurang 7.000 tadi, dapatlah hasilnya 75.600.000. Total sumber daya yang tersedia yang digunakan
juta. Itu hasilnya dari 216.400 ditambah dengan 75.600. Perbedaan perilaku biaya dan per total. Perbedaan antara perilaku biaya per unit dan per total terletak pada cara biaya dihitung dan diinterpretasikan. Biaya per unit adalah biaya yang terjadi untuk memproduksi satu unit produk, sementara biaya total adalah jumlah total biaya untuk semua unit berproduksi. Metode pemisahan biaya. Metode pemisahan biaya ada 5. Yang pertama, metode pemisahan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dengan satu produk atau layanan, sementara biaya tidak langsung tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Metode ini membedakan biaya berdasarkan keterkaitan dengan produk atau kegiatan tertentu. 2. Metode pemisahan biaya variabel dan tetap. Biaya variabel berubah seiring dengan tingkat produksi atau aktivitas, sedangkan biaya tetap adalah tetap konsisten terlepas dari tingkat produksi. Metode ini membedakan biaya berdasarkan karakteristik perubahan biaya terhadap aktivitas perusahaan. 3. Metode pemisahan biaya departemen. Dalam perusahaan dengan beberapa departemen atau divisi, metode ini digunakan untuk memisahkan biaya berdasarkan departemen yang dipertanggungjawabkan atas pengeluaran tersebut. 4. Metode pemisahan biaya fungsional. Metode ini memisahkan biaya berdasarkan fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan, seperti produksi, pemasaran, dan administrasi. 5. Metode pemisahan biaya aktivitas. Metode ini identifikasi biaya berdasarkan aktivitas spesifik yang dilakukan dalam proses produksi. Entitas biaya. Entitas biaya adalah proses untuk memperkirakan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan. Entitas biaya sangat penting dalam perencanaan proyek karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Contoh soal entitas biaya. Sebuah perusahaan ingin membangun sebuah gedung kantor baru dengan luas 500 meter persegi. Berikut adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk membangun gedung tersebut. Yang pertama, biaya bahan bangunan itu 500 itu memakan biaya 500 juta, biaya tenaga kerja 300 juta, biaya perizinan 50 juta, dan biaya lain-lain 100 juta. Berapa total perkiraan biaya yang diperlukan untuk membangun gedung kantor baru tersebut? Jawabannya, total entitas biaya sama dengan bahan bangunan ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya perizinan ditambah biaya lain-lain. Total entitas biaya sama dengan 500 juta ditambah 300 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta. Total entitas biaya sama dengan 950 juta. Dengan demikian, perkiraan biaya yang diperlukan untuk membangun gedung kantor baru tersebut adalah 950 juta. Hi vlog, welcome to my guys. Shout down. Kami dari tadi ya, mengucapkan semoga Jo dan Serla langgeng terus sampai tua, sakinah mawaddah dan warahmah. Amin.